Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebagaimana tadi sudah disebutkan nama saya oleh Mas Rahmat, saya berada di tim interoperability. Salam kenal untuk mungkin teman-teman eh, baru kita, ya, para junior staff, gitu. Di Langsung saja mungkin di hari ini saya akan mencoba untuk membawakan sebuah materi yang sebenarnya dari dulu eh, sempat ingin saya bawakan. Oke, kalau mungkin setelah sudah setahun 1 bulan lebih, ya, saya kembali ke BSI. Kemudian sudah beberapa kali ikut TikTok, ya, di tahun kemarin ada mungkin yang membuat saya menarik dan juga eh, mengingat kembali dulu waktu pertama kali datang ke BSI eh, di tahun 2020, ya. Jadi mungkin di tahun lalu ada, kalau tidak salah, Mas Abirama, ya, membawakan sebuah materi terkait dynamic form, yang mungkin lebih lebih ke arah front end. Hari ini mungkin saya mencoba untuk mungkin sharing, ya, terkait dynamic form yang saya tahu, gitu. Jadi menurut saya, bentar, dynamic form yang saya ketahui itu bukan hanya terkait front end saja, gitu. Jadi juga ada yang berkaitan dengan back end dan juga database. Sebelumnya mungkin saya awali dengan awal mula pengembangan. Dulu di waktu saya coba untuk menceritakan dulu, di tahun 2020 itu awal saya bergabung ke BSI, saya berada di tim HCM. Kemudian pada saat itu mungkin eh, product owner, ya, pada saat itu disebutnya, mungkin sekarang kita menyebutnya sebagai eh, PM, ya. Nah, di HCM itu punya PO, yaitu Mas Sigit. Nah, kita di kalau tidak salah di bulan November tahun 2020 eh, ada meeting dengan Pak Rektor, di mana tujuannya itu adalah mencoba untuk mempresentasikan eh, hasil implementasi desain dari sebuah produk yang dikembangkan oleh tim HCM, yaitu UI Portfolio. Mungkin kalau teman-teman tahu, UI Portfolio eh, merupakan sebuah produk yang mana untuk dosen itu adalah produk yang merupakan bank data. Jadi semua tugas-tugas dosen yang saya ketahui itu ada di sana. Jadi ada penelitian, publikasi, ada pengajaran, ada pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang saya ketahui, mungkin sekarang untuk yang pendik tetap juga sudah diwajibkan untuk mengisi data di UI Portfolio, ya. Nah, tapi di awal tahun 2020 itu kita baru mengembangkan, ya, di sisi dosen. Kemudian yang kita kembangkan itu baru, kalau tidak salah, ini fitur penelitian dan juga publikasi. Kemudian pada saat itu mungkin ada, kalau tidak salah, saya dan juga Mas Dwi pada saat itu. Kemudian ada juga Mas Rofi. Mas Rofi itu kalau sekarang
sudah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, Mas Rofi pada saat itu bertindak sebagai UI UX researcher. Kemudian di presentasi itu desain yang diimplementasikan, kalau teman-teman mungkin sudah banyak menghadapi pengembangan di BSI, adalah kita tahunya sistem yang berkaitan dengan create, read, update, dan delete atau destroy ya. Jadi mungkin ada halaman utama, kemudian ada tabel, ada juga data yang ditampilkan. Kemudian ada formulir input atau formulir tambah, ada ubah. Kemudian ada juga detail dari kita bisa lihat detail. Oke. Jadi ada formulir tambah, ada formulir ubah. Nah, ada kita juga bisa hapus ya. Nah, itu fitur yang mungkin sudah lumrah untuk dikembangkan ya. Nah, fitur untuk penelitian itu sama persis seperti itu. Jadi pada saat presentasi mungkin tidak begitu banyak kendala yang untuk diimplementasi, tapi untuk publikasi ini agak berbeda gitu. Berbedanya apa? Jadi implementasi desainnya itu dosen diminta untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Kuesioner ini berkaitan dengan publikasinya, bahwa misalnya publikasi ini merupakan sebuah publikasi yang dibiayai oleh UI atau tidak. Kemudian dosen boleh mencentang, kemudian ada kuesioner kedua, ketiga, kemudian dicentang-centang. Kemudian setelah hasil dari kuesioner itu baru akan memunculkan sebuah formulir yang mana nanti dosen akan menginputkan data terkait dengan publikasi. Nah, pada saat itu tiba-tiba Pak Rektor mengomentari gitu, bahwa sannya kalau desainnya seperti itu ada kemungkinan besar akan menjadi sebuah ketakutan ya, atau mungkin hal yang menakutkan bagi para dosen gitu. Kemudian Pak Rektor menyarankan agar supaya kita kalau bisa dibuat secara dinamis. Nah, pada saat itu di tim HCM, yaitu Mas Sigit ya, menangkap saran dari Pak Rektor, dan juga kita mencoba untuk meriset terkait form dinamis ini. Sebagai informasi ke teman-teman, mungkin awal pengembangannya itu kita mulai dengan meriset terkait WordPress ya. Jadi di WordPress itu, kalau teman-teman tahu, WordPress itu mungkin di dalamnya ada ya, kita biasa bikin web profil ya di dalamnya. Kemudian kita bisa bikin artikel ataupun juga bikin blog post gitu. Tapi sebenarnya di WordPress itu tidak serta-merta seperti itu saja gitu. Kita bisa input data apapun, dalam artian kita bisa menentukan struktur yang kita mau. Nah, itu yang tahu seluk-beluknya yaitu Mas Sigit. Nah, Mas Sigit menyarankan kita untuk meriset hal itu. Kemudian setelah di apa ya, di telaah, ada sebenarnya dua tabel yang menurut saya krusial ya di di WordPress. Jadi ada tabel pertama itu tabel main. Tabel main itu digunakan untuk mengisi data yang apa ya, beririsan. Kemudian ada lagi tabel yang berkaitan dengan inputan yang spesifik. Jadi tabel ini saya sebut sebagai tabel meta. Nah, tabel meta itu tabel yang berisi spesifik, hanya saja bentuknya tuh agak agak lain gitu dari tabel pada umumnya. Jadi tabelnya itu kalau kita tahu mungkin secara database
didefinisikan ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Dan itu secara horizontal ya. Nah, di tabel meta ini didefinisikan malah secara vertikal gitu. Jadi datanya itu ada key dan juga value. Nah, data spesifik ini dimasukkan ke dalam tabel meta ini. Nah, penerapan form dinamis berdasarkan hasil analisa dari WordPress itu kita mencoba untuk mengimplementasikan seperti yang sudah saya sebutkan, data dinamisnya itu kalau mungkin kemarin ada Mas Abirama yang menampilkan data dinamis di front end. Nah, kita juga awalnya mungkin berpikir hal yang sama ya. Hanya saja kalau kita bicara dinamis, kalau di front end, oke, front end akan mapping secara apa ya, tipe-tipe tertentu, kemudian akan dimunculkan sesuai dengan tipe tersebut. Hanya saja setelah ditelaah, ternyata konfigurasi atau mapping ini tidak hanya eh, diimplementasi atau tidak hanya diperlukan oleh front end saja gitu. Jadi ada juga back end. Nah, back end juga perlu tahu gitu. Misalnya kalau bertemu dengan tipe-tipe field yang berkaitan dengan select, biasanya kan kita akan mencoba untuk mengkonversi yang tadinya itu jenisnya itu UID menjadi ID gitu. Atau mungkin berkaitan dengan file gitu. Kalau bertemu dengan file, maka kita akan mencoba untuk menyimpan ke storage service. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan front end, tapi juga back end juga perlu untuk membaca konfigurasi ini. Hanya saja agar supaya keduanya ini bisa eh, berbagi konfigurasi, maka kita harus menyimpan data konfigurasi ini tuh di database. Jadi secara arsitektur form dinamis yang saya coba untuk eh, bawa ini adalah ada back end, ada juga front end, tapi juga ada juga database. Nah, di front end, kalau mungkin sebelumnya ada Mas Abiram yang sudah menampilkan di laptop pada saat itu, ya memang benar bahwa field itu nanti konfigurasi formnya itu akan diambil, kemudian akan di-render di front end sesuai dengan tipe-tipe tertentu. Nah, setelah ini mungkin saya akan langsung saja menampilkan demo yang sudah saya buat. Di sini saya punya dua project, yaitu project front end, yaitu dengan Angular. Kemudian ada juga back end-nya, yaitu menggunakan Laravel. Di sini untuk yang berkaitan dengan back end, kita punya beberapa endpoint ataupun controller berkaitan dengan publikasi. Kemudian nanti ada juga terkait konfigurasi datanya itu akan disediakan di controller form version. Kemudian ada juga kalau mungkin kalau berkaitan dengan backend, mungkin juga akan saya tampilkan berkaitan dengan struktur tabel ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa konfigurasi awal atau eh, penelitian awalnya itu berdasarkan eh, riset di WordPress. Nah, di sini kita punya beberapa tabel. Di bagian kiri ada tabel publication dan juga publication meta. Nah, dua tabel inilah yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada tabel publication ini eh, bertujuan untuk menyimpan data-data yang beririsan ya. Nah, di sini ada ID publication general type,
ada publication type, ada form version, dan juga publication status. Nah, kalau berkaitan sama publikasi, itu juga ada beberapa field yang mungkin bisa kita jadikan sebagai data irisan ya. Mungkin di setiap publikasi itu mungkin ada judul, kemudian juga ada tanggal publikasi. Nah, eh, tipe apa field-field yang beririsan seperti ini akan kita masukkan ke tabel main atau tabel di sini saya namakan publication. Nah, di setiap publikasi itu pada dasarnya punya beberapa field yang berbeda gitu. Misalnya di jurnal mungkin ada eh, field DOI mungkin, misalnya ya. Kemudian di buku mungkin ada yang tidak mencantumkan DOI. Nah, field-field yang spesifik seperti itu akan kita masukkan ke tabel publication meta. Nah, di tabel publication meta ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia di mapping secara vertikal gitu. Jadi ada tabel, ada tipe, ada property maksud saya, field type, kemudian ada juga field name gitu. Maksudnya apa? Field type ini akan kita jadikan sebagai eh, mapping bahwa dia tipenya apa gitu. Entah itu teks ataukah number ataukah select. Kemudian field name ini berkaitan dengan key yang tadi saya sebutkan. Misalnya key-nya itu adalah eh, DOI gitu. Kemudian nanti value-nya akan disimpan di kolom value. Itu yang berkaitan dengan transaksionalnya ya. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan ada konfigurasi. Nah, konfigurasi itu akan kita simpan di tabel publication form. Nah, publication form ini gunanya adalah pada saat kita menampilkan formulirnya, yaitu akan memunculkan atau yang memunculkan berdasarkan hasil konfigurasi yang ada di tabel publication form. Jadi kita akan bisa mapping bahwasannya kalau tipe publikasi jurnal itu akan punya field type ataupun field yang berjenis select ataupun teks kah ataukah number gitu. Kemudian nanti akan ditentukan field name-nya gitu. Maksudnya misalnya ada tadi misalnya kolom DOI itu akan dimasukkan name-nya sebagai DOI. Kemudian di sebelah kanan 4 tabel ini mungkin lebih ke master data ya. Jadi ada eh, publication general type ini mungkin lebih ke mapping bahwa ada bentuk publikasi buku, ada jurnal, ada proceeding dan juga hak kekayaan intelektual. Kemudian di setiap buku itu nantinya ada jenis-jenisnya juga gitu. Di setiap bentuk publikasi tadi ada juga jenis-jenis tersendirinya gitu. Misalnya jurnal itu ada jurnal terindeks Scopus gitu. Ada Q1, Q2, Q3 gitu. Kemudian ada juga yang terindeks nasional misalnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Begitupun juga buku. Nah, nanti eh, di sini juga ada form version. Ini dimaksudkan untuk kita mungkin di dalam satu jenis eh, tipe publikasi itu bisa punya dua versi berbeda gitu. Nah, di sini akan kita relasikan dari general type, kemudian type, kemudian version nanti akan kita sambungkan atau relasikan dengan publication form sehingga tiap tipe publikasi itu bisa punya beberapa versi konfigurasi form. Nah, itu berkaitan dengan eh, database atau struktur tabelnya. Kemudian di sini saya punya front end. Di sini kita akan mencoba untuk menampilkan
data publikasi dan menghandle form yang ada di publikasi tersebut. Di sini saya punya komponen publication form dan juga publication detail. Secara tampilan mungkin bisa saya tunjukkan ini. Oke. Ah, ini aplikasi demo yang eh, saya buat sebelumnya dengan bantuan GitHub Copilot. Jadi masih sangat sebenarnya sederhana. Nah, yang berkaitan dengan konfigurasi form tadi bisa saya tampilkan dengan formulir ini. Misalnya kita akan membuat sebuah data baru, ya. Maaf agak lama. Nah, kita punya beberapa jenis publikasi gitu. Ada buku, kemudian buku akademik dan juga jurnal, ya. Misalnya kita pilih jurnal, ya. Nah, setelah pilih jenis publikasi, maka eh, konfigurasi formnya akan muncul. Nah, yang berkaitan dengan inputan seperti ini itu bukan di handle secara manual lagi oleh front end gitu, tapi ini merupakan data eh, ataupun field yang dirender berdasarkan konfigurasi yang didapat dari back end. Kalau misalnya kita ganti formnya, dalam misalnya buku akademik, nah ini ada berbeda lagi, sebenarnya sepertinya salah secara label, ya. Ini ada, tapi intinya ini bisa memperlihatkan bahwa field yang ditampilkan adalah field yang berbeda. Nah, saya coba ganti lagi. Secara struktur konfigurasi itu akan ditampilkan seperti ini. Jadi data konfigurasinya, mohon maaf kalau mungkin tidak terlihat, data konfigurasi yang diambil dari backend itu seperti ini. Jadi ada field jurnal article title, itu labelnya. Kemudian tipenya itu teks. Kemudian ada juga, kalau di sini bisa dilihat ada volume, itu fieldnya number. Kemudian ada kontak email, itu tipenya email. Kemudian yang lain-lain juga. Nah, ini pada saat sebelum front end itu menampilkan eh, form publikasi ini, dia harus mengambil ataupun mendapatkan data konfigurasi form terlebih dahulu dari backend, baru dia bisa menampilkan data ataupun merender
semua jenis inputan yang ada dari backend. Oke, itu pada saat pertama kali mungkin kita menampilkan form ya. Sekarang akan kita coba untuk simpan. Journal name, phone number, itu, kemudian kontak email, kemudian akan kita coba untuk simpan. Nah, data tadi sudah masuk. Kalau kita lihat di database, maka dia akan masuk ke tabel publication, datanya sama. Eh, Data yang terakhir yang masuk adalah ini. Nah, data yang sudah saya masukkan tadi mungkin ada beberapa field yang beririsan, judul dan publikasi, tanggal publikasi. Ini merupakan tabel yang data yang beririsan. Tapi berkaitan dengan, kalau tadi kita lihat ada deskripsi ataupun volume ataupun eh, judul jurnal, itu semua akan masuk ke tabel publication meta. Nah, ini kalau kita spesifik pencarian dengan data publikasinya, maka seperti ini isian yang diinputkan ke database. Jadi tipe fieldnya itu apa, kemudian ada lagi kolom value, yang mana ini inputan dari user. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah menambahkan data, bagaimana kalau misalnya kita mengubah data? Posisi pada saat mengubah data, dia tidak perlu lagi untuk mengambil data konfigurasi dari tabel publication form. Jadi dia hanya perlu untuk mengambil data dari publication meta ini. Nah, ini hasil dari
apa ya, pengambilan data dari tabel publication meta tadi. Eh, maaf, saya coba untuk ubah sedikit biar bisa digunakan. Sebentar. Oh, nah ini data yang tadi kita inputkan. Nah, intinya adalah setiap kali front end itu akan menampilkan spesifik datanya, dia harus mencoba mengambil konfigurasi formnya dari backend terlebih dahulu sebelum bisa di-render di view-nya gitu. Nah, ini eh, kalau edit ataupun tambah data, dia harus mengambil data terkait konfigurasinya, begitupun juga detail ya teman-teman. Nah, saya kira demonya seperti itu, yang berkaitan dengan eh, dasar dari form dinamis ya. Nah, balik lagi ke alurnya tadi, bahwasannya kita akan menyimpan data konfigurasi di database. Kemudian backend itu akan bekerja sebagai apa ya? Sebagai penyambung kalau menurut saya ya, penyambung antara konfigurasi ini dengan front end gitu. Nanti setiap kali front end ingin merender formulirnya, dia harus mengambil data konfigurasinya dari backend. Kemudian pada saat disimpan, backend pun juga sebenarnya harus membaca konfigurasi form ini agar data yang dimasukkan itu bisa dihandle sesuai dengan tipe-tipe field yang sudah dikonfigurasi. Nah, itu adalah eh, bagi saya ya, itu adalah dasar dari arsitektur form dinamis yang saat ini coba saya kembangkan. Namun dengan konfigurasi dasar tersebut, apakah memang sudah siap untuk digunakan di user? Nah, sayangnya itu belum cukup menurut saya ya. Jadi dulu waktu masih mengerjakan UI portofolio, itu ada beberapa kondisi yang menurut saya tuh juga mungkin membuat kita kewalahan ya. Jadi ada kondisi seperti ini gitu, terkait dengan select ataupun option yang akan dimunculkan ke formulir. Nah, kita biasanya kan kalau berkaitan dengan kayak tadi status gitu, mungkin ada status draft, ada status sudah disimpan atau save, atau mungkin status dipublikasi ataupun diverifikasi. Nah, mungkin itu bisa kita hitung dan bisa kita munculkan langsung gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita punya data yang mungkin banyak, bisa ribuan. Nah, itu saya alami pada saat dulu mencoba untuk menampilkan tabel form di portofolio di mana ada satu field yang harus menampilkan data mahasiswa gitu. Nah, pada saat itu data mahasiswa yang akan dimunculkan adalah 4.000.
Nah, apa yang terjadi dengan eh, formnya? Jadi di browser dia itu akan ngehang, akan langsung tidak bisa digunakan. Nah, itu sebuah kendala yang saya alami. Hanya saja kita balik lagi gitu. Ini form dinamis gitu. Tidak bisa sembarangan kita ubah gitu. Nah, akhirnya setelah mencoba untuk mencari akal, sebenarnya kita bisa saja untuk mengkonfigurasi form dinamis ini sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi contohnya misalnya ini kita punya data 4.000 gitu, akan dimunculkan ke dalam select. Artinya adalah kita harus mengcustom select ini. Hanya saja saya tidak mau mengcustom konfigurasi select yang sudah ada. Untuk itu, daripada saya harus mengganggu select yang sudah ada, alangkah baiknya saya lebih memilih untuk membuat tipe select baru. Nah, saya namakan select select auto limit. Secara eh, konfigurasi sebenarnya mungkin behaviornya sama dengan select pada umumnya ya. Jadi di sini ada, nah ada select auto limit. Ini sebagai eh, apa ya, replika dari permasalahan itu. Di sini kita punya select auto limit yang mana dia akan menampilkan eh, opsi dari tabel publication general type. Nah, di sini saya buat bahwasannya kalau ketemu atau eh, merender data yang berkaitan dengan general type, dia itu harus menampilkan eh, spesifik dua baris data. Kalau kita lihat di tabel general type itu ada book, ada jurnal, ada proceeding. Nah, di sini dia hanya menyampaikan dua gitu. Kalau misalnya kita ingin mencari data yang lain, kita tinggal ketik saja. Mohon maaf agak lama. Nah, dia akan melakukan get data lagi dari backend terkait dengan master data general type. Nah, itu mungkin cara saya untuk menghandle kalau misalnya ada eh, kebutuhan untuk mengkonfigurasi tipe field ya. Nah, kembali lagi ke kondisi yang selama ini saya alami ya. Nah, selesai dengan eh, permasalahan tadi yang pertama, kemudian apakah form dinamis itu sudah siap? Sayangnya juga masih belum gitu. Jadi ada kondisi lagi di mana di UI portofolio itu kita mungkin sering kalau di front end ya teman-teman mungkin tahu bahwa ada tipe field namanya autocomplete. Jadi itu dimaksudkan agar supaya kalau mungkin ada data master data yang tidak ditemukan dari eh, master data di backend, mungkin kita bisa menambahkan sendiri gitu, atau user yang tidak menemukan inputan yang sesuai dengan keinginannya, maka user bisa menginputkan secara manual gitu. Nah, ini pun juga mungkin hampir sama gitu dengan yang di atas, bahwasannya ya saya akan menghandle
select ini, tapi saya tidak mau mengganggu eh, select yang sudah ada gitu. Untuk itu, saya lebih memilih untuk menambahkan tipe select baru yang saya namakan itu select autocomplete. Nah, behaviornya itu sebenarnya sama dengan eh, select auto limit ya. Jadi dia hanya mengambil spesifik beberapa baris. Hanya saja dia punya kemampuan untuk menambahkan data baru. Misalnya di sini ada book dan juga jurnal. Nah, saya akan menambahkan tipe field baru, jurnal, tipe field baru, data baru ya. Maaf, jurnal internasional. Nah, di sini ada pilihan untuk menambahkan, kemudian bisa kita simpan. Nah, dari sini eh, user sudah bisa untuk menambahkan master data sendiri ya. Nah, balik lagi, ternyata POM Dynamics itu setelah saya dalami bisa kita custom sesuai dengan yang kita mau. Tapi apakah permasalahan di POM Dynamics sudah selesai? Dan menurut saya ternyata eh, belum selesai sampai di situ maksud saya. Jadi ada lagi gitu kondisi di mana eh, kita di front end mungkin biasanya ada kebutuhan untuk membuat dependensi ya. Jadi dependensinya itu pada saat sebuah field yang satu punya event spesifik, misalnya klik data, maka field yang lain mungkin akan punya kemungkinan untuk disable atau hidden gitu. Nah, itu merupakan hal yang lumrah kalau di front end ya. Namun di form dinamis ini eh, ya juga harus putar otak menurut saya ya untuk bisa menghandle seperti itu. Hanya saja caranya seperti apa. Jadi di seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwasannya konfigurasi form itu sebenarnya ada eh, eh, di database ya, itu khusus di tabel publication form. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan spesifik konfigurasi terkait hal itu di kolom yang berbeda. Jadi di sini saya punya eh, field namanya dependensi, dependensi parent. Di sini dia akan berisi konfigurasi form. Nah, dia itu tipenya itu JSON gitu. Jadi kita bisa menentukan konfigurasi secara tipe data JSON. Dan ini kalau kita lihat bersama-sama, tidak ada. Di sini ada beberapa field atau properti yang biasanya saya gunakan. Itu ada field action.
Maksudnya adalah action yang ingin ditambahkan adalah disable atau nonaktif. Kemudian dia punya logic tambahan gitu, bahwasanya mungkin ada beberapa field yang bisa dijadikan sebagai parameter bahwa eh, untuk menonaktifkan. Nah, di sini mungkin hanya spesifik baru satu field yang saya coba untuk implementasi. Jadi maksudnya adalah kalau mungkin tadi kita ambilnya dari call dari tipe field eh, ini reviewer node. Jadi di reviewer node ini akan di akan mendisable field is peer reviewed pada saat apa? Pada saat EQ equal dan value-nya false. Jadi maksudnya field ini reviewer node akan disable atau akan nonaktif bila field is peer reviewed bernilai false. Oh, maaf, saya revisi karena ini ada di kolom dependensi parent, jadi reviewer node ini akan menonaktifkan field is peer reviewer dengan kondisi di mana kalau eh, parentnya itu bernilai false. Ini saya coba untuk tampilkan saja contohnya. Maaf, agak lama. Jadi tadi ada, nah kalau ada di sini is peer reviewer, kalau ini dicentang atau bernilai eh, true, maka ini akan aktif. Kalau misalnya ini nonaktif, maka field reviewer node ini akan dinonaktifkan. Nah, itu berkaitan dengan apa ya? Konfigurasi eh, dependensi atau ketergantungan antar field kalau kita mencoba untuk implementasi di form dinamis. Nah, saya kira itu yang berkaitan dengan arsitektur form dinamis yang saya coba untuk implementasi dan kembangkan gitu. Nah, eh, sebenarnya ada kelebihan gitu kalau misalnya kita implementasi sistem seperti ini gitu. Jadi yang saya alami adalah kemudahan di sisi pengembangan gitu. Jadi biasanya tuh kita melakukan hal yang berulang ya di beberapa proyek ataupun bahkan di fitur yang sama ya. Misalnya kita butuh untuk menampilkan select yang berkaitan dengan memunculkan data mahasiswa gitu. Nah, biasanya kan front end akan mencoba untuk eh, templating bahwa select
tampilannya seperti apa. Kemudian datanya itu harus diambil dari backend. Backend pun juga harus menyediakan master data gitu atau endpoint ya berkaitan dengan master data itu. Nah, biasanya tuh kalau ada kebutuhan untuk menambahkan field baru seperti itu, maka ya kita harus ada pengembangan lagi gitu. Nah, dengan form dinamis ini, itu tuh bisa kita pangkas dengan hanya mencoba untuk menambahkan data gitu ke eh, database. Jadi eh, proses pengembangan bisa di eh, dipangkas. Nah, yang kedua adalah reduksi kode gitu. Jadi seperti yang tadi saya eh, sebutkan, jadi misalnya kita punya beberapa konfigurasi terkait select gitu. Kalau misalnya itu select yang tipenya select biasa ya kita hanya perlu mendefinisikan tipe konfigurasi yang tipenya itu select dan beberapa select ya bisa kita tambahkan tanpa perlu kita menambahkan kode yang berulang. Nah, yang ketiga adalah deployment cepat gitu. Nah, karena konfigurasi tadi kita simpan di database, kita tidak perlu lagi ada proses deployment bahwasannya oh front end itu harus deploy ke GitLab, kemudian bikin tag dan segala macam. Back end pun juga seperti itu. Nah, ini kita hanya perlu menambahkan data ke database, form akan langsung muncul gitu. Atau field ya, lebih tepatnya akan langsung muncul dan langsung siap untuk dipakai. Nah, itu keuntungannya ya. Hanya saja ternyata ya tidak hanya keuntungan yang dibawa dari form dinamis ini ya. Nah, form dinamis ini pada dasarnya kalau tadi saya sebutkan adalah cepat untuk cepat dalam pengembangan, sebenarnya ada apa ya harga yang harus dibayar gitu. Jadi kekurangannya itu justru masalah investasi waktu di awal gitu. Jadi untuk mengembangkan aplikasi yang ada form dinamisnya seperti ini, dia itu kita butuh apa ya tenaga dan pikiran di awal terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus memang mapping kebutuhan bahwasanya field-field apa saja yang akan dimunculkan gitu. Kemudian nanti setelah dikembangkan tipe-tipe field itu sudah di mapping di front end maupun di back end. Kemudian baru kita bisa mengembangkan secara cepat di step selanjutnya gitu. Atau mungkin di iterasi pengembangan yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya itu di awal, pasti akan membutuhkan eh, apa ya resource yang ahli dan juga waktu yang memakan eh, tidak sebentar ya. Itu yang pertama ya. Kemudian terkait dengan kedua itu proyek yang berkaitan dengan form dinamis ini tidak cocok kalau misalnya kita punya proyek yang butuh cepat di awal ya. Dan saya rasakan sebenarnya beberapa proyek ya memang harus dikembangkan secara cepat karena soal waktu terkadang stakeholder menganggap bahwa oh ini soal momentum. Nah, ini tidak cocok untuk dikerjakan secara cepat di awal seperti demikian ya. Kemudian yang ketiga terkait teknis mungkin yang berkaitan dengan form dinamis ini cukup kompleks ya. Apalagi ini banyak eh, berkaitan dengan pengolahan array gitu. Jadi di front end kita front end dan juga back end ya, kita harus banyak eh, mengimplementasikan pengolahan array kayak mungkin spesifik komen ataupun sintaks yang berkaitan dengan map ataupun filter ataupun for each dan semacamnya gitu. Nah, itu harus bagi teman-teman yang mungkin akan mencoba untuk mengimplementasi form dinamis ya
pengetahuan terkait dengan pengolahan array seperti itu adalah hal yang sangat lumrah. Nah, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan terkait arsitektur form dinamis. Sebenarnya terlepas dari ada kelebihan dan kekurangannya, saya rasa form dinamis ini membuat saya banyak belajar gitu. Bahwasannya terkadang untuk bisa mengembangkan eh, satu sistem, mungkin kita terpaku dengan ya alur yang sudah ada ya. Tapi dengan form dinamis ini saya belajar bahwa terkadang sebuah keputusan juga harus diambil meskipun itu berbeda dari yang lain gitu. Itu yang saya coba eh, pelajari dari form dinamis ya. Eh, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf kalau mungkin ada salah ataupun penyampaian saya mungkin terlalu boring ataupun terlalu teknis. Eh, saya eh, kembalikan ke moderator, Mas Rahmat.